Hai guys, by the way, apa kabar kalian semuanya nih? Dan di video kali ini gue akan membawakan film psikopat yaitu berjudul Haunted yang dirilis pada tahun 2020 lalu. Di mana film ini mengisahkan seorang perempuan karismatik yang sangat cantik yang berjuang di hutan belantara. Karena memang diketahui dia ini lagi diteror oleh para psikopat. Akankah si wanita ini bisa selamat dari psikopat? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Film ini diawali diperlihatkan seorang perempuan cantik yang bekerja sebagai pengawas proyek. Dia ini bernama Ip. Biar lebih gampang kita sebut Epa aja ya. Setelah pekerjaan itu selesai, Epa mendapatkan panggilan telepon dari atasannya karena ia tidak tegas dalam mengatur para pekerja, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan sebuah proyek. Sang atasan bahkan mengancam akan menggantikan Epa dari jabatannya sebagai mandor jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan. I know, and I told them, but they have a problem. Our faces, we'll all be fucked. I'll handle it myself tomorrow. Make sure you do. Malam harinya karena masih kesal dengan kejadian tadi, Epa pergi ke bar untuk sedikit menenangkan diri. Namun di sana dia diganggu oleh seorang pria mabuk. Untungnya Epa diselamatkan oleh seorang pria bernama John. You look sad. Universe? Oh, Hey, you okay? yes. Setelah kejadian itu, mereka mulai berkenalan dan berbincang-bincang satu sama lain. Lalu John memperkenalkan Epa kepada sahabatnya yaitu Andy. Setelah bersenang-senang di bar, John mengajak Epa untuk mencari angin segar. Namun ketika mereka bermesraan di dalam mobil, Andy tiba-tiba datang dan membawa Epa menjauh dari tempat itu. Epa pun merasa takut dan meminta Andy untuk menghentikan mobilnya. What the fuck is this? Stop the car. Let me out. I'm not his brother. Stop the car. Stop the car. Stop the car. The lady gets off here. Epa pun merasa curiga dan takut sehingga meminta bantuan kepada penjaga supermarket untuk menghubungi taksi. Namun taksi jarang melewati tempat tersebut dikarenakan sudah larut malam. Penjaga supermarket pun menawarkan diri untuk mengantarkan Epa menuju pemukiman kota, asalkan dia mau menunggu selama 20 menit sampai supermarket itu tutup. Hi. We help. Can I make? You're not gonna get a taxi now at this hour. No. Don't tree. Not to fall, but you know how to rise each time we fall. Si penjaga supermarket ini bergegas mengecek John ke dalam toilet untuk mengusirnya. Namun Epa melihat bahwa sepatu John terdapat bercak darah. Dan dapat dipastikan bahwa si John ini menyerang si penjaga supermarket sampai kehilangan perannya. Bahkan setelah itu, John memaksa Epa untuk masuk ke mobil dan ikut bersamanya. Rencananya sih mereka ini menculik Epa ialah ingin membuat film pergenjotan ya. Jika sudah cukup senang, mereka berdua akan membunuhnya dan juga membuang jasadnya Epa. What are you going to do with me? Please. Let me. Grab her hands. Di saat di dalam perjalanan, Epa yang sadar akhirnya menemukan sebuah handphone dan mencoba menghubungi pihak kepolisian untuk meminta pertolongan. Setelah menyadari bahwa John dan Andy telah menculiknya untuk dijadikan pemeran utama dalam film dewasa
Tapi karena sudah diikat dan juga disumpal, membuat Eva pun sedikit kesusahan untuk menjelaskan hal tersebut kepada si polisi. Sementara itu, Andy yang sedang mengendarai mobil, tiba-tiba mobil yang mereka kendarai ini malah kecelakaan setelah menabrak seekor babi hutan. Akibat kecelakaan barusan, Eva dengan cepat langsung keluar dari dalam bagasi. Sadar bahwa Eva telah melahirkan Diggy, John dan juga Andy bergegas mencari keberadaannya. Akhirnya mereka pun berhasil menemukan keberadaan Eva. Sehingga disitulah terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka bertiga. Dalam keadaan terpojok, Eva lalu mulai memberanikan diri dengan loncat dari atas jurang untuk menghindari mereka berdua. Di pagi harinya setelah kembali tersadar merasa lapar akibat tidak makan seharian, terpaksa Eva pun harus mencari buah-buahan sebelum melanjutkan perjalanan untuk keluar dari dalam hutan itu. Di saat hendak mencari keberadaan Eva, di sana setempat terjadi perdebatan karena Andy yang berniat untuk berhenti melakukan pencarian ini. Namun hal itu sontak langsung dibantah oleh John karena dia merasa khawatir jika Eva selamat nantinya dia bisa saja melaporkan mereka kepada polisi. Beberapa saat setelah kembali melanjutkan pencarian, tanpa sengaja Andy pun melihat keberadaan Eva yang sedang berjalan. Akan tetapi ketika sedikit lagi Eva berhasil ditangkap dengan cepat, Eva di situ langsung mengambil sebuah batu dan melemparkan batu tersebut ke arah Andy. Meskipun telah berhasil melumpuhkan salah satu psikopat itu, di sana Eva masih harus tetap lari akibat John yang kembali mengejar dari arah belakang. Namun beruntungnya di sana Eva dapat berhasil lolos dengan bersembunyi di balik bebatuan. Karena Eva berhasil lolos, John pun lalu menyalahkan Andy akibat dia yang tidak becus menangkap seorang wanita saja. Dan akibat perkataan barusan, Andy yang marah sontak langsung mencekik John. Tapi dengan cepat John pun balik menyerang bahkan sampai membunuh Andy. Oh boy, you could get tetanus. Singkat cerita, di pagi harinya, tanpa sengaja John bertemu bersama dengan dua orang pemburu bernama Katie dan juga anaknya yang bernama Jeremy. Dan dengan berpura-pura tersesat, John ini kemudian memohon agar diizinkan ikut bersama dengan mereka. Akan tetapi di saat sedang makan bersama, John dengan perlahan-lahan mengambil anak panah tanpa ragu-ragu menusuk telinga Katie hingga tak berdaya. Documentaries mostly. Bahkan Jeremy terlihat sedih melihat ibunya yang tak berdaya. Bahkan si John mengancam Jeremy agar dia mengikuti semua perintahnya. Lalu setelah itu John menyuruh Jeremy untuk tetap duduk seharian di dekat api unggun untuk memancing keberadaan Eva. Beberapa saat setelah menunggu lama, akhirnya Eva pun datang dan dengan cepat John langsung melumpuhkannya. Ketika sudah sadar dalam keadaan terikat di sana, John mulai merekam termasuk mengancam Jeremy agar dia mau melakukan adegan pergencotan bersama dengan Eva.
Akhirnya Jeremy yang ketakutan pun memilih untuk menuruti semua perkataan tersebut. Oh, that's a great story. So, you walk up to her and you You know what I mean? And then when you're good and hard, you grab. All right. Action! Tiba-tiba seekor burung gagak pun muncul menyerang John. Sehingga pada akhirnya Eva memanfaatkan momen itu untuk melepaskan tali yang sedang mengikatnya. Katie yang sebelumnya ditusuk ternyata ini masih dalam keadaan hidup. Bahkan di situ dia sempat meminta kepada anaknya agar membantu Eva menghabisi John. Dan ketika Eva tengah dalam keadaan terpojok, beruntungnya Jeremy pun datang dengan menembak John menggunakan busur panah. Namun, meskipun sudah terkena tembakan, pun sayangnya si John ini malah berhasil melarikan diri. Karena sudah muak terus-terusan lagi, di situ Eva memutuskan untuk melawan John sambil membawa sebatang kayu. Dan dengan memanfaatkan John yang sedang terluka, kemudian Eva mulai balik menyerang John. Sampai pada akhirnya, John yang kali ini terpojok bergegas melarikan diri. Di situ dia kemudian bertemu dengan seorang security penjaga perumahan. Si John pun mulai memanipulasinya dengan beralibi bahwa dia sedang diserang oleh seorang wanita gila. Dan si security ini yang tidak tahu apa-apa malah balik menyerang Eva dengan menyemprotkannya sebuah gas air mata. You see I'm wounded? I need help! Try to kill me, do something! Put the club down! Stop! Setelah Eva berhasil melarikan diri, John tiba-tiba langsung menyerang si security itu, lalu dilanjutkan dengan mengejar Eva. Dan di saat Eva sudah berhasil ditemukan kembali, mereka pun sempat adu mekanik. Dikarenakan kesal akibat tadi diserang secara tiba-tiba. Kemudian si security ini mulai melepaskan anjing peliharaannya untuk menyerang John. Sampai pada akhirnya Eva yang di awal sempat kewalahan dengan cepat mulai balik menyerang John. Bahkan saking marahnya dia sampai menghajar dan juga mencekik John hingga dia tewas. I said I was sorry. Lalu di akhir film setelah membunuh sang psikopat, Eva kemudian bergegas pergi meninggalkan perumahan tersebut dengan perasaan senang karena sudah berhasil selamat. Sampai pada akhirnya film ini pun selesai. Dari film ini kita belajar untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam mempercayai orang yang tak dikenal, dan juga menekankan pentingnya keberanian dan ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Oke guys, sekian dulu alur filmnya. Gue Bin, dan sampai jumpa untuk makhluk tak kasat mata.